Acara Hikmah Rayatun ini akan segera dibuka. Oleh karena itu kepada panitia sekali lagi mohon bantuannya untuk menggerok itu yang masih berdiri. Insya Allah kalau masih berdiri yang ada di tempat parkir, acara ini akan lama dimulainya, dan tentunya ini akan menimbulkan nanti akan lama pula berakhirnya acara ini. Itu yang di depan mobil, coba yang masih berdiri, sudah disediakan ini tempat duduk. Kamera tolong sorot di tempat parkir, hanya panitia saja yang sudah ditunjuk. Kamera tolong disorot ke tempat parkir, yang masih berdiri suruh masuk ke ruangan. Makanya masuk aja disorot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimahullah yang sudah hadir di tempat yang penuh berkah ini, alhamdulillah, marilah kita sama-sama membuka acara penyambutan Hikmah Rayatun yang jatuh pada tanggal 8 Rayatun 1429 Hijriah atau tanggal 6 malam tanggal 7 Desember 2008 Masehi. Marilah hadirin rahimahullah, kita buka acara ini dengan bersama-sama membacakan surah Al-Fatihah. Ala hadiyah kulli ni'mati surya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hadirin rahimahullah, susunan pada malam hari ini insyaallah kita akan menyambut Hikmah Rayatun yang nanti akan dipimpin langsung oleh guru besar kita Bapak Kiai Haji Deni SKS. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang pada kesempatan kali ini bisa berkumpul, bermuazahah, bersilaturahim di tempat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam yang telah Allah curahkan dan senantiasa limpahkan kepada junjungan kita Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga tercurah kembali kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada alim ulama, dan kepada kita sekalian sebagai umatnya yang masih dan selalu akan menjalankan segala ajaran dan pelajaran baginda. Hadirin rahimahullah, pada kesempatan kali ini tidak lupa kami atas nama panitia dan pembawa acara, marilah selalu mengajak, marilah kita bersama-sama meningkatkan rasa syukur kita, meningkatkan rasa syukur kita, baik berupa amaliyah dan juga ucapan kita, rasa syukur akan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, khususnya nikmat dikaruniakan kesehatan sehingga kita pada kesempatan kali ini bisa berkumpul, juga nikmat iman, nikmat Islam,
Dan yang terpenting dari itu semua adalah nikmat kita dikaruniakan ilmu. Karena dengan dikaruniakan ilmu, kita bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin rahimakumullah, sebelum kami melanjutkan acara, Ini koran ada nih. kami akan sampaikan pula mengenai susunan acara yang akan kita ikuti pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan yang tadi sudah kita buka dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh Al-Ustaz Dadang Ahmadi. Yang ketiga, pembacaan tawasul yang insya Allah akan dibawakan oleh Al-Ustaz Abdullah. Yang keempat, pembacaan sholawat Nabi yang insya Allah akan dipimpin oleh Al-Ustaz Wahyu dengan teman-temannya. Yang kelima, sambutan yang pertama dari Ketua Panitia, yang kedua dari Sekretaris Pusat, yang ketiga dari aparatur kepemerintahan, yang keenam yaitu tausiah hikmah rayagung yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Edi dari Cikampek. Yang ketujuh, kita break untuk berwudu. Yang kedelapan, penyambutan hikmah rayagung dan doa tutup yang langsung dipimpin oleh Al-Mukarram guru besar kita Kiai Haji Deni SIS Wijaya dari Bandung. Yang terakhir itu adalah musafah. Hadirin rahimakumullah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita ikuti acara demi acara ini, dan kita berharap dan selalu berdoa semoga susunan acara atau rangkaian acara yang akan kita laksanakan pada malam hari ini ada dalam kelancaran. Selainnya itu juga kita mendapatkan beribu-ribu hikmah yang akan kita sambut pada malam hari ini. Hadirin rahimakumullah, menginjak kepada acara berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Al-Ustaz Dadang Ahmadi. Kepada yang terhormat Al-Ustaz Dadang Ahmadi, kami persilakan. Panggilan kepada Al-Ustaz Dadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير. إن
إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة رضاك والمغفرة رضاك والغنى رضاك السلامة رضاك والعافية ونعوذ بك من الظالمين ونعوذ بك من عذاب الدنيا ونعوذ بك من الشيطان الرجيم ونعوذ بك من الشيطان الرجيم ونعوذ بك من الخاسرين والفاسقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا غفار الله يا رب العالمين. Al-Fatihah. Mengisi tempat yang sudah kami atau sudah panitia siapkan, dan juga mohon bantuannya kepada pengurus cabang yang belum mendata anggotanya supaya mendata dan melaporkan kepada panitia. Alhamdulillah pada kesempatan ini sudah berkumpul lebih dari 275 menurut panitia, dan ada beberapa cabang yang belum melaporkan jumlah pesertanya. Itu yang sudah melaporkan. Misalkan dari Bandung cabang 7 belum melaporkan ke panitia, mohon pengurusnya untuk melaporkan berapa data dari Bandung yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Hadirin rahimakumullah, untuk menyempurnakan jembatan dari rahmat dan barokah yang akan kita sambut khususnya di Hikmah Rayagung ini, marilah kita sama-sama membacakan sholawat Nabi yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan dipimpin langsung oleh Ustadz Wahyu bersama teman-temannya. Hadirin rahimakumullah, untuk pembacaan sholawat Nabi yang akan dipimpin oleh saudara atau Ustadz Wahyu, kepada yang terhormat Ustadz Wahyu kami persilakan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ta'ziman wa takriman fi mahabbati Rasulillah. Hadirin dengan hormat untuk berdiri sejenak. Allahumma salli wa sallim wa Sallallahu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik hidayah serta inayahnya kepada kita semua, dan juga beribu-ribu nikmat yang telah kita rasakan sampai saat ini, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang dimuliakan Allah ini, bisa bertemu muka bertatap wajah dalam suatu acara yang haflah yang sangat berkah, yang sangat akbar, ya. Mungkin di luar sana orang lagi santai, di luar sana orang lagi
nonton sinetron atau film-film yang bagus, tapi di sini kita sedikit waktu kita gunakan untuk talabul ilmi, terutama kita bersilaturahmi ya di tempat ini. Semoga kumpulnya kita di sini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang telah Allah limpahkan, semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada semoga tercurah kembali kepada para keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada kita semua sebagai umatnya sampai hari kiamat. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah, terlupa sebelumnya saya mengaturkan hormat yang sebesar-besarnya kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Dedi yang telah datang sebagai penceramah nanti yang akan memberikan tausiah, dan juga yang saya hormati kepada para ketua cabang pesantren terbuka Darul Akhlak dan perguruan silat yang dalam PSKI, baik cabang Bandung, Pleret, Wanayasa, Jaya Mukti, Jatiragas, Cikampek, sampai Tambun, sampai Banten, yang sudah hadir di tempat ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila tempatnya kurang memadai. Dan juga kami aturkan banyak terima kasih dan salam hormat dari kami kepada seluruh anggota, baik aktif, pasif, atau simpatisan yang datang memenuhi undangan kami, acara penyambutan hikmah serta tausiah mengisi bulan Raya Gung ini. Terus terang saja, program penyambutan hikmah di bulan Raya Gung ini baru dilaksanakan pada hari ini. Sebelumnya kita tidak pernah merayakan kecuali Maulid Nabi, Isra Miraj, dan lain-lain. Tapi bulan Raya Gung ini cabang 21 Cikampek diberikan tugas untuk menjadi panitia. Ya, mohon maaf saja bila nanti di kemudian hari baik penerimaan tempat maupun konsumsinya kurang berkenan, kami mohon maaf. Tadinya tempatnya bukan di sini, tapi di aula desa Cikjomin, tetapi ada satu hal dibatalkan. Ya, jadi kami di sini, itu ya, izin dulu kepada yang punya tempat. Dan juga kalau kami salam hormat juga kepada aparatur daerah Jomin, dari kepala desa sampai ketua RT-nya yang sudah hadir. Ucapan terima kasih. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu diucapkan malam hari ini. Kita berkumpul di sini tidak seperti orang lain mungkin ya. Kita datang ke sini atas biaya dari para anggota juga. Ya, kami terima kasih sekali atas partisipasinya atau yang disebutkan infaknya, sehingga acara ini bisa terselenggara. Walaupun ada kekurangan, kami mohon maaf. Inilah adanya, ya, karena memang tempat tidak memadai. Ya. Dan juga dari sore hujan cukup deras, ya, jadi mohon maaf becek-becek. Ya. Tapi kalau nanti di dalam gedung mungkin tidak separah ini tempatnya, ya, kami mohon maaf sekali. Yang kedua, kami himbau juga kepada seluruh anggota atau santriawan santriawati pesantren terbuka Darul Akhlak seluruh cabang, bila ada kegiatan seperti ini, memang kita rutin kegiatan ini setiap tahun kita mengadakan hikmah bulan-bulan besar, terutama bulan Ramadan, bulan Rajab, bulan Mulut dan lain sebagainya. Itu juga diadakan acara seperti ini. Mohon didukung oleh seluruh cabang, ya, mohon dukungannya, karena ini program pesantren kita atau program perguruan kita. Siapa lagi akan mengisi kehidupan kita, ya? Dan kita juga butuh ilmu, ya. Apapun nanti yang disampaikan dari penceramah, ya, ataupun nanti dari guru besar kita ambil hikmahnya, kita jalankan kepada kehidupan sehari-hari, sehingga kita terus mendapat setiap hari dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mungkin tidak panjang lebar sambutan atas nama panitia. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam penempatan
tempat atau yang lainnya kurang berkenan, sekali lagi kami mohon yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Muslihat. Kepada yang terhormat Bapak Ustaz Muslihat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala aidan fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim war rasul. Hadirin kiram, pengatur waktu, penata acara yang kami hormati, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus segenap jajaran panitia dari pesantren terbuka Darul Akhlak dan juga perguruan silat tenaga dalam PSKI yang kami hormati, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususan bil khusus Hadratus Syekh, guru kita semuanya, Guru Besar Kiai Haji Dani SAS Wijaya yang kami hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga beliau dipanjangkan umurnya, senantiasa diberikan kesehatan dan senantiasa membimbing kita untuk memberikan ilmunya sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa hadratul kiramun, para alim ulama, asatid wal asatidah, wabil khusus aparatur pemerintah yang ada di wilayah Jomin Barat yang kami hormati, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin wal hadirat, santriyin dan santriat yang kami hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kudrat dan iradatnya sehingga pada malam yang berbahagia ini kita bisa berkumpul, bermusafahah, bahkan bermuwajahah di haflah al-mubarakah ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendapatkan kucuran rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat berserta salamnya semoga tercurah limpahkan selamanya kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelumnya kami mohon maaf. Ini kira-kiranya saya ngomong di sini berbicara dengan bahasa Cikampek atau bahasa nasional. Hah? Cikampek aja lah. Apa perlu dipotting? Oke lah, gaduh-gaduh saja ya. Namun punten itu si kuring jadi rada serat ari calik teh itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Sebagaimana tadi diungkapkan oleh ketua panitia, bahwa malam ini kita berkumpul yang tiada lain bersilaturahim, juga bertaqarrub ilallah dalam rangka menyambut bulan Rayagung atau bulan Zulhijjah. Pak, insyaallah pada kesempatan ini kami akan diantawis menggali hikmah daripada apa yang disebut bulan Rayagung tersebut. Ikhwanul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, yang mana ayat ini berkaitan terutama khususnya di bulan Zulhijjah yang memang bulan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berkata, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atu hurum. Sadaqallahul adzim, yang artinya wallahu a'lam bihaqiqati murad. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya bahwa kata Allah perhitungan dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Hijriyah yang memang 12, apalagi memang Masehi yang sudah pada dikenal. Diawali dengan bulan Muharram, diakhiri dengan bulan Zulhijjah. Itulah ketetapan Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Namun kata Allah, minha arba'atu hurum. Dari jumlah yang 12 bulan, ada 4 bulan yang jadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mana yang 4 tersebut? Di antaranya adalah bulan Zulhijjah. Subhanallah. Bulan yang begitu mulia ternyata pada saat ini. Itu dasar hukum yang pertama. Yang kedua, ulama mengatakan bahwasanya innallaha akhtara minas sanati salasina. Sesungguhnya Allah memilih dalam satu tahun. Satu tahun berapa hari? Hah? Satu tahun berapa hari? 365 hari. Dari 365 hari, 30 hari dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang 30 hari tersebut? Pertama, asyarul akhir min Ramadan. 10 hari adanya di akhir bulan Ramadan. Ini perlu kita ketahui, rahasia-rahasia yang diberikan oleh Allah. Kenapa Allah memilih di akhir bulan Ramadan? Lamma fihi minal barakati Lailatul Qadri. Karena di akhir bulan Ramadan Allah menurunkan barokah yang begitu besarnya dengan adanya malam yang istimewa yang disebut malam Lailatul Qadar. Tadi dibacakan sebagaimana firman Allah, orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Ini kalimatnya khairun, artinya lebih bagus. Orang yang pas beribadah pada malam Lailatul Qadar itu lebih bagus daripada beribadah kurang lebih 82 tahun, sekian bulan. Lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Subhanallah. Sampaikan Rasul diantaranya memberikan ciri atau diantara tanda-tandanya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memang biasanya turunnya di akhir bulan Ramadan. Kalau kata orang Cikampek disebut malam lilipuran. Mulai malam 2 hiji, terutama malam-malam yang ganjil. Nah, disitulah kita harus bisa semaksimal mungkin beribadah sekemampuan kita, baik dengan zikir, membaca Quran dan sebagainya, amal-amal yang baik. Insya Allah kalau memang seumur hidup kita pernah beribadah pas turunnya Lailatul Qadar, berarti kita sudah punya amal kurang lebih 82 tahun lebih. Subhanallah. 10 hari lagi adanya di awal bulan Zulhijjah dari 30 tadi. Nah, inilah yang kita akan gali, inilah yang kita akan bahas.
Kenapa Allah memilih 10 hari di awal bulan Zulhijjah? Lama pihi, kata Allah subhanahu wa ta'ala, karena di awal bulan Zulhijjah pertama adanya Yaumut Tarwiyah, hari Tarwiyah. Hari tadi adalah hari Tarwiyah, perhitungan Indonesia tanggal 8 Haji. Sedangkan saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, kabarnya sudah wukuf di sana. Berarti sudah melaksanakan puncaknya ibadah haji. Kenapa lagi Allah memilih di awal bulan Zulhijjah? Karena di awal bulan Zulhijjah adanya hari yang disebut Yaumul Arafah, hari Arafah. Lantas apalagi Allah memilih? Karena di hari itu berkumandangnya, gemuruhnya suara-suara yang dikumandangkan oleh saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji dengan kalimat-kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itulah kalimat-kalimat yang dikumandangkan oleh saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji. Dan kenapa pula Allah memilih di awal bulan haji? Karena di situ pula terjadinya aktivitas pelaksanaan ibadah haji dan berbagai macam pelaksanaan manasik haji. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan adanya bulan haji tersebut memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah haji. Subhanallah, kita doakan baik yang sudah ataupun yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga hajinya dijadikan haji yang mabrur dan haji yang mabrurah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga terutama saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji sekarang, semoga senantiasa diberi kekuatan, kesehatan, dilancarkan dalam perjalanannya, senantiasa mendapatkan keselamatan dan bisa kembali ke kampung halamannya dengan mendapatkan predikat haji yang mabrur dan mabrurah. Allah hadiniyah wa likulliyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bagi orang yang melaksanakan ibadah haji begitu besar pahala yang diberikan oleh Allah, sehingga Rasulullah mengungkapkan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Bagi orang yang mendapatkan predikat haji mabrur, tiada lain balasannya adalah surga Allah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana bagi saudara-saudara kita yang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji? Wong kalau gitu nggak kebagian surga dong. Kata Rasulullah SAW, sahabat, surga yang pertama kali bukan diperuntukkan untuk haji. Al-jannatu u'iddatil muttaqin. Dasar pokoknya adalah surga diperuntukkan bagi orang-orang yang takwa. Sekalipun sudah haji, ari henteu takwa mah masuk surga. Makanya pantas pelaksanaan ibadah haji ada 3 cara. Pertama ifrad, qiran, dan tamattu. Gelar haji pun ada 3, ada mabrur, makbul, jeung marbut gitu. Kehebatan ibadah haji, sekalipun pulang pergi tiap tahun berangkat ibadah haji, seumur hidup sampai puluhan kali, dipanggilnya cuma 1 kali, Pak Haji. Padahal berangkatnya pulang pergi, tiap tahun berangkat bahkan umroh. Itu kehebatan ibadah haji. Tetapi sanajan berangkatnya kakarak sakali, ari ngaco hirupna gelarna pika 2 kali, haji-haji. Haji-haji ngadu hayam kan gitu paribasana. Haji-haji masang togel. Padahal mangkatna karak sakali-kali mah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah menjawab, jangan khawatir bagi umatku yang tidak bisa untuk melaksanakan ibadah haji. Allah Maha Adil, telah diberikan alternatif lain untuk menyerupai, menyeimbangi bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji.
Memang keuntungan dan kelebihan yang melaksanakan ibadah haji, Pak, Ibu, sekali saja melaksanakan tawaf, sekali putaran melaksanakan tawaf di Ka'bah, subhanallah, berjatuhan semua dosanya. Ini sampai 7 keliling, ditambah dengan tawaf sunat, tawaf yang lainnya, subhanallah. Makanya dalam satu keterangan Rasulullah mengatakan, man hajjalillah lam yarfus wa lam yafsuq roja'a kayaumi waladatu ummuh. Barang siapa yang melaksanakan ibadah haji lillah dasarnya, dan juga tidak ragu, tidak sombong, maka kata Allah, dihapus, diangkat dosanya bagikan bayi yang baru dilahirkan. Itu keuntungannya, masya Allah, tabarakallah. Belum di tempat-tempat yang lain. Maka Rasulullah SAW memberikan alternatif lain, karena memang haji syaratnya manistato'a, yang sudah mampu keuangannya, mampu ilmunya, mampu fisik dan kesehatan sebagainya. Bagi yang tidak mampu bagaimana? Maka ulama berkata begitu banyak. Nah, inilah saatnya di bulan Dzulhijjah ini, bagi yang tidak berangkat, inilah saatnya kita mendekatkan diri kepada Allah supaya kita mendapatkan barokah dan sebagaimana pahala orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Subhanallah. Di antaranya Abu Hurairah mengatakan, barang siapa yang berpuasa pada tanggal 8 haji atau hari tarwiyah, Allah akan memberikan pahala yang tidak ada yang tahu jumlahnya, saking gedenya. Lantas Abu Hurairah mengatakan lagi, orang yang berpuasa pada tanggal 9 haji atau di hari Arafah, Allah akan memberikan pahala kepada orang tersebut seperti hanya menebus dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang. Berat puasa bulan haji teh. Kahiji memang teu umum, beda jeung bulan Ramadan. Bulan Ramadan mah karena memang waktunya semua berpuasa. Yang kedua, berat bulan melaksanakan puasa haji, seperti beratnya kita mengadakan biaya ongkos perjalanan ibadah haji. Tinggal kita pilih-pilih. Kalau memang kita menginginkan pahala bagikan orang yang melaksanakan ibadah haji, mari, mumpung ada waktu. Inilah kehebatannya di antara pesantren terbuka Darul Akhlak yang bisa memberikan tausiah, yang bisa memberikan ilmunya, sehingga dengan acara semacam ini, subhanallah, betapa besar hikmahnya. Saya prediksi simkuring neangan kanu sejen can aya perguruan sejen ngayakin model kieu, Pak. Can aya. Tapi alhamdulillah di dia bulan haji lagi diperingati, subhanallah. Dan memang kalau memang kita tahu, justru bulan haji ini adalah bulan yang pertama dimuliakan oleh Allah, juga dimuliakan oleh Rasulnya. Betapa banyak hikmah dan kandungannya. Yang pertama, kita ambil hikmahnya, bahwa di bulan haji adanya pelaksanaan Idul Kurban. Kurban hanya dilaksanakan di bulan haji. Mulai tanggal 10, nanti setelah Idul Adha, 11, 12, 13, itu waktunya kurban. Lewat dari tanggal itu bukan kurban namanya. Bagaimana sampai terjadinya ada perintah kurban? Ini di antara hikmah yang perlu kita gali, yang kita perlu ambil untuk diaplikasikan, untuk direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Diambil dari sejarah sebuah keluarga yang sangat harmonis. Beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Saya bangga di perguruan ini sampai memberikan tawasul kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, subhanallah. Ini sangat nyambung. Kalau kata santri, muwafaqah ilmu tadul hal, nurut cukup karena kekayaan nyambung. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya seorang kepala rumah tangga, juga beliau seorang nabi dan rasul. Namun apa yang terjadi dan apa yang dirasakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Beliau tidak henti-hentinya ditimpa dengan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana di antaranya? Setelah mengemban rumah tangga,
beliau can wae dipasihan putra, belum juga dikasih keturunan. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istiqomah, diberangi dengan keyakinan, beliau terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah ya Tuhanku, anugerahkanlah aku keturunan yang soleh. Beliau terus-terusan berdoa. Yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil pertama, beliau Nabi, beliau Rasul, proses diijabah doa sampai puluhan tahun. Ini hikmah buat kita. Nabi aja, Rasul aja sampai puluhan tahun baru diijabah. Komo orang lain RT acang. Ini kadang-kadang jadi hikmahnya. Akhir zaman akarak wiridan 3 bulan lagi apa geus gugurutu. Ya wiridan teh can aya buktina wae sugan kiai teh salah mere wiridan teh. Nah, ya. Hikmah kita ambil. Ibrahim terus-terusan berdoa kepada Allah dengan istiqomahnya. Alhamdulillah. Aduh, ada lumayan kan. Inilah izin Allah segala sesuatunya. Emang singkuring kudu kaseraban heula gitu. Kan ieu teuing we panitiana Kang Muslihat. Bener teu panitianya? Panitia. Ari tak kopi singkuring tah. CS eta teh pawargi sadayana. CS ka hutang manehna gitu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nabi Ibrahim dengan istiqomah berdoa terus menerus tanpa lelah, tidak putus-putus dari rahmat Allah. Berdoa dan berdoa, ini hikmah yang kita ambil. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah mengatakan, aku akan menguji. Ini ujian tidak terlepas. Selama manusia hidup di dunia terlepas tina ujian. Lamun hayang bebas tina ujian, ayeuna modar heula moal menang ujian. Sabab asup ka jero kubur lain ujian, pertanggungjawaban. Lulus tidak pertanggungjawaban, kanikmatan anu karai surga Allah. Gagal tidak pertanggungjawaban, kekerlepan. Jadi hidup di dunia tidak lepas dari ujian. Tidak ada orang yang tidak lepas dari ujian. Semua dapat ujian. Ngan cek Allah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Aku sudah sesuaikan yang namanya ujian. Geus disarwakeun, geus disesuaikan kadar keseimbangan anak. Moal aya budak SD kudu ngeusian soal budak SMU moal. Moal aya kopral diberi soal jenderal moal. Moal aya ketua diberi masalah soal anggota moal. Sudah disesuaikan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan beberapa kali modal di antara ujian tersebut sobar dan sobar. Ya, sobar itulah ternyata. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kesobarannya tidak henti-hentinya beliau berdoa supaya diberikan keturunan yang soleh. Dengan syariat dan wasilah prosesinya memang begitulah. Nepikeun ka Nabi Ibrahim nikah deui pan kitu. Syariat eta mah. Kade ulah disalah kaprahkeun. Tuh Nabi Ibrahim wae ge nyandung. Berarti urang teh nyandung. Ulah salah kaprahkeun. Proses syariat eta hakikatnya memang begitulah. Akhirnya pada suatu waktu Allah mengijabah dari permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lanjut dari ayat tadi, fabasyarnahu bigulamin halim.
Allah memberikan kabar gembira kepada Ibrahim, diberikanlah keturunan yang sangat baik dan sobar. Beliau Nabiullah Ismail alaihi salam. Hasil dan Nabi Ibrahim berhasil cita-citanya mendapatkan keturunan. Ternyata ditelaah dan diteliti, justru yang paling berat adalah ujian setelahnya berhasil. Ini paling berat. Kerjan boga ilmu asor mah di bangsa itu ujian anak. Geus boga asor lebih berat ujian anak. Omong pemula mah sebentar kita ke para rugu. Apan kalaras tepak aja sangkana musuh kan masangkelin segala rupa eta. Baheula. Ayeuna mah wah kalaras ayeuna mah. Berat ternyata. Kalau sudah berhasil lebih berat ujiannya. Kenapa? Disesuaikan dengan kadar kemampuannya. Lamun kerbalang saker kegaduh cuma sakitu ujianan. Tapi lamun geus beunghar beda deui ujianana. Pantas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada salah seorang jamaah, beliau terus-terusan meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah tolong doakan aku supaya aku jadi kaya ya Rasul. Kalau aku kaya mungkin ibadah enak, enggak seperti sekarang saya pakai kain saja sampai bergantian. Makanya maaf saya tidak pernah mengikuti doa-doa dengan Rasul karena saya sudah ditunggu oleh istri di rumah. Ini mau dipakai sholat. Salabah terus-terusan meminta kepada Rasul. Kata Rasul, wahai sahabatku, lebih baik kamu jangan kaya. Berat ujiannya. Akhirnya terus meminta dan meminta. Lah dibuktikanlah oleh Rasulullah. Dijabahlah doanya. Mulai diberi modal kambing sejodoh, bikiloba, anakan bikiloba. Akhirnya mimiti anu biasa aktif berjamaah lambat dan ngangon domba. Bikiloba bahkan sholat dari imah. Bikiloba nepikeun ka sholat katinggalan. Naon saibuk. Nah, ya. Biasa di mana-mana. Mimiti daftar anggota mah rajin, kadang-kadang geus puluhan tahun mah aya undangan wae ge ngapege. Ieu anu bahaya. Moal barokah eta ilmu samodel kitu. Biasa senior sok anggap enteng. Maaf senior. Nah, pengalaman itulah kata Rasulullah SAW. Akhirnya pada suatu hari sudah waktunya itu mengeluarkan yang disebut zakatnya. Akhirnya bagaimana? Dia menolak dan menolak. Nah, begitulah. Makanya kata Rasulullah, banyak orang yang lulus dari ujian kalau diuji dengan kemelaratan, kalau diuji dengan ketidakmampuan, kebelangsakan. Tetapi banyak yang gagal dari ujian kalau diberi ujian dengan kemewahan, jabatan, tahta, ilmu makin luhur, makin tinggi. Subhanallah. Rasul sampai memberi gambaran semacam itu. Bagaimana dengan Ibrahim tadi? Anak anu memang dipikahayang, anak yang ditunggu-tunggu. Nabi Ismail semakin besar, semakin menginjak dewasa. Akhirnya Allah menguji deui ka Nabi Ibrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala lanjutan dari ayat tadi. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Nabi Ibrahim mulai diuji dengan melalui mimpi. Mimpi Nabi, mimpi Rasul hakul yakin dan itu benar. Beda jeung mimpi urang. Urang mah ngimpi menang lauk gede eta duitna cangga-cangga tak bae. Ih himpina mah ngimpi lauk we eta teh. Duitna cangga-cangga tak bae. Urang mah kitu. Kong kamari-kamari mah meureun. Boro-boro ngimpi nu geuleuh we ditanyaan pan. Sabaraha nu keluar. Pangkari itu eta. Alhamdulillah mulai redam. Ayeuna rek muncul deui wae. Ya.
rek muncul dewa ya. Mudah-mudahan pesantren terbuka Darul Akhlak bisa membackup, bisa membentengi dari kemaksiatan-kemaksiatan. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Nabi Ibrahim akhirnya diuji. Falamma balagha ma'u sya'ya, sewaktu Nabi Ismail mulai menginjak umur dewasa, kurang lebih umur 17 tahun. Cek orang Cikampek kalau umur udah 17 tahun, kahiji pikaresepen, kadua pikauntungan, katilu pipusingan. Punya anak usia 17 tahun pikaresepen, alhamdulillah di imah ayah batur, ayah bisa ditahan. Pikauntungan, alhamdulillah geus gawe lumayan setor sebulan. Pipusingan kawinkeun. Sabaraha modal hajatna bari cencan aya di jodohna. Insyaallah ari anggota di dieu mah tinggal ngawirit we. Subhanallah ya. Itulah berkahnya ilmu. Karena sesuatu apapun kalau dengan ilmu enteng ya. Ilmu ini justru yang harus kita cari. Kalau ilmu sudah dapat enteng segala-galanya, dunia kecil. Penting ilmunya dulu. Setelah Nabi Ibrahim mimpi semacam itu, ini juga hikmah buat kita. Seorang ayah Ibrahim, ya seorang nabi, ya seorang rasul, begitu dapat perintah sekalipun tidak lewat dari mimpi, Nabi Ibrahim tidak main hakim sendiri. Nabi Ibrahim tidak main ponis. Keharmonisan antara ayah dan anak, ini yang dimaksud keberhasilan sebuah rumah tangga antara ayah dan anak. Orang tua yang sudah berhasil mendidik anak, yaitu anak yang soleh. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, inni arafil manami anni adabahuka. Wahai anakku, bahwasanya bapakmu ini semalam mimpi. Mimpi apa, Pak? Lain mimpi buruk. Semalam Nabi Ibrahim mimpi, diceritakan kepada Ismail. Kata Nabi Ibrahim, wahai anakku, dalam mimpi tersebut ayahmu melihat bahwa kamu harus disembelih olehku. Subhanallah. Nabi Ismail dipencit usaha kudu janten bapakna. Kebijakan dan toleransi sebagai ayah. Kata Nabi Ibrahim, pandur maga tarot. Kira-kira bagaimana pendapatmu wahai anakku? Ditawarkan dulu kepada anak. Tidak mungkin bapak seorang nabi, bapak seorang jenderal, bapak jawara main hal, wahai sabua kedua gaplok. Tidak bisa gitu. Dimusyawarahkeun heula jeung anak. Subhanallah, keharmonisan rumah tangga yang begitu hebat. Bagaimana menurutmu wahai anakku? Karena Ismail seorang anak yang soleh, beliau tidak mundur sejengkal pun. Apa yang jadi dasar Nabi Ismail? Karena itu adalah perintah Allah. Selama perintah Allah, apapun yang terjadi, bagaimanapun rasanya, tidak bakalan mundur sejengkal pun. Alhamdulillah, dibuktikan pada malam ini. Panitia jadian tempat becek, ya, sakieu kaayaanan. Tapi karena ini perintah Allah, sekalipun jauh, Bandung, Jaya Mukti, Pleret, nyampe ke tempat. Itulah yang dikatakan lillah. Mudah-mudahan langkah kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ismail tidak mundur sejengkal pun, sekalipun nyawa harus dikorbankan, bahkan menjawab dengan tegas dan keyakinan, dibarengi dengan keimanan. Bagaimana jawab Nabi Ismail? Qala ya abati fa'alu ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Kata Nabi Ismail, wahai ayahku Anda, cepat kerjakan, karena itu memang perintah Allah. Andaikan bapak dan aku bisa melaksanakan perintah tersebut, satajiduni insyaallah minas sabirin, yakin nanti kita termasuk dalam golongan orang-orang yang sabar. Pengorbanan yang sangat luar biasa di bulan Zulhijjah ini. Akhirnya
pertama kali mimpi pada malam 8. Pada waktu itu Nabi Ibrahim belum bisa memutuskan, sehingga tanggal 8 dikatakan hari tarwiyah, keraguan. Maka begitu tanggal 9 barulah makrifat, keyakinan. Makanya disebut arafah, mengetahui, mengenal, meyakini bahwa yakin itu perintah Allah dan itu merupakan wahyu. Maka tanggal 10 haji barulah dilaksanakan dari mimpi tersebut. Subhanallah. Begitu Nabi Ismail dibawa oleh Nabi Ibrahim ke satu tempat di bawah pohon yang sangat rindang, digeletakkanlah Nabi Ismail dengan penuh tawakal dan kesabaran. Akhirnya Nabi Ismail meminta beberapa permintaan kepada ayahandanya. Kata Nabi Ismail, wahai ayahanda, sebelum ayah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, izinkan aku meminta beberapa permintaan. Kata Nabi Ibrahim, ada apa anakku? Wahai ayahku, apabila nanti pada waktu penyembelihan diminta supaya itu pisau yang sangat tajam, supaya aku tidak begitu sakit pada waktu sakaratul maut. Besok anu seukeut, ikatlah kedua kakiku wahai ayahanda, supaya aku tidak meronta-ronta pada waktu sakaratul maut. Namun apa yang terjadi? Sekalipun Ibrahim sudah meyakini bahwa itu perintah Allah, yang namanya iblis datang menggoda. Iblis ini adalah jenderalnya dari semua setan. Dari iblis ke setan baru ke jin. Kurang lebih tahapannya begitu. Iblis menggoda kepada Ibrahim. Kata iblis, wahai Ibrahim, apakah kamu tidak berpikir dahulu? Dulu kamu menginginkan anak, sekarang anak sudah ada kok, masa mau disembelih? Orang tua macam apa kayak begitu? Itulah omongan-omongan iblis. Kaya-kaya apa? Mengasihkan. Kaya-kaya ada apa? Ada sesuatu di depan yang akan mengenakan. Padahal yang namanya rayuan iblis adalah menjerumuskan. Ya. Kita ingat dengan apa? Dengan sumpah-sumpah kita. Andai kata kita melanggar dari sumpah-sumpah kita, apa yang terjadi? Tapi kalau iblis lain bahasanya. Itulah rayuan iblis yang harus kita cegah. Namun Nabi Ibrahim dengan kekuatan keimanan, dilemparilah iblis sampai 3 kali. Sampai terjadinya perjalanan tersebut dimuat dan didokumenkan. Itulah adanya pelaksanaan lempar jumroh bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Allah melihat dengan pengorbanan Ibrahim yang begitu luar biasa. Akhirnya Allah memberikan penilaian yang luar biasa kepada Ibrahim. Sampaikan Nabi Ibrahim punya gelar Khalilullah, kekasih Allah. Kenapa sebab? Karena Nabi Ibrahim apabila mendapatkan perintah Allah, sekalipun pahit, sekalipun berat, beliau tetap mau melaksanakan. Cek orang Cikampek, teu aya istilah pikir-pikir heula. Kalau memang itu perintah Allah. Mulai dari dulu ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk dihitan, beliau pada waktu itu di satu tempat yang sangat jauh dari rumah. Namun bagaimana setelah mendapatkan perintah bahwa Nabi Ibrahim harus dihitan, geus kabaya umur 80 tahun Nabi Ibrahim, datang perintah kudu dihitan. Nabi Ibrahim ada rasa bingungnya, manusiawinya. Bingungnya apa? Harus pakai apa ya Rabbi aku menghitanku? Maka Allah menyuruh malaikat Jibril, wahai Jibril, sampaikanlah bagaimana amal dari Allah. Undur amamaka, kata Allah, Ibrahim, lihat apa yang ada di depanmu. Sementara anu diharapkan Nabi Ibrahim teh kampak tina batu. Nabi Ibrahim gaya istilahnya sebeleke. Begitu datang perintah harus dihitan, hari tak keneh eta bobo ga anana. Ya ka bapak-bapak, bobo ga anana. Teh sebeleke langsung digejretkeun make kampak tina batu. Subhanallah, hebat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Begitu dapat perintah jadi engke-engke. Nah, kita pun kalau memang ingin punya predikat yang semacam itu, minimal kita punya guru. Apa yang diperintahkan oleh guru, laksanakan. Ilmu pesantren mah gitu, beda dengan ilmu sekolah. Ya.
Ari ilmu sakola mah asal bayaran beres ke lulus. Ari pasantren manteng ngandelekeun duit. Naon akhlak, makanya pantas darul akhlak. Ai darul teh naon? Desa, tempat. Inilah tempatnya untuk membina akhlak. Kalau ingin derajat tinggi dari ilmu, ikuti petuah pesuruh guru tersebut. Selama tidak bertolak belakang dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Itu yang harus kita petik dari pelajaran-pelajaran Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Diangkat derajatnya oleh Allah. Akhirnya Nabi Ismail yang sudah pasrah tawakal kepada Allah, Allah langsung mengirim malaikat supaya mengganti Nabiullah Ismail alaihi salam. Akhirnya Nabi Ismail ya tidak jadi disembelihnya, diganti dengan gibas, hewan dari surga yang dikirimkan oleh Allah. Untung Nabi Ismail terjadi. Coba lamun Nabi Ismail tiba heula jadi dipencit, benepi kaki wari urang teh kudu ngorbankeun anak. Leres nu untung nu loba anakna, jeung nu untung bapak nyiunan anak dengan alasan keur korban tahun lalu. Masya Allah, tabarakallah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lebih dan kurangnya, mari kita simpulkan dari perjalanan Zulhijjah ini, pengorbanan kita sejauh mana terhadap agama, pengorbanan kita sejauh mana terhadap Allah. Adanya kurban bukannya Allah butuh dengan darahnya, lain Allah butuh ku getihna, tapi lillahna tadi. Makanya tadi dibaca juga kan ayat yang berkaitan dengan kurban, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Tadi oleh qiraat qori kita dengan suara yang begitu indah. Itu ayat yang berkaitan dengan kurban. Lillah modalnya. Pengorbanan dari pengorbanan tersebut Allah akan mengganti, Allah akan membalasnya dengan balasan yang begitu hebat. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dari kesusahan, dari kesulitan maka akan dapat kemudahan. Wayahna aing ngaran nuntut ilmu mah punten lain simkuring ngabejaan, sarua simkuring oge belajar. Nu ngaran nuntut ilmu mah wayahna wiridna kudu daek, wayahna keun bae ayeuna can kapanggih ge yakin engke bakal kapanggih, terutama bagi kaula muda nih anu memang can memasuki jenjang rumah tangga. Mempermudah, silahkan kalian bertakarub kepada Allah. Ulah berpoya-poya di kala waktu muda. Lamun senang-senang ke ngorana, tunggu kolotna balangsa. Mengpeng kita punya guru, mumpung ada wadahnya Darul Akhlak, yuk kita belajar, kita amalkan dan kita buktikan. Yakin ya, punten tahadusan bin nikmah simkuring ge masyaallah tabarakallah, aing ngaliwat teuing mah gitu teh insyaallah ya. Ari ngaji mas kuring teh bisa ngan ngaliwat mah insyaallah asa pokona teuing tutung teuing teu mah asa pokona mah. Kumaha dina waktu harita memang waktu belajar mah belum ketemu pikiran-pikiran bagaimana untuk nanti, bagaimana engke belum mendapatkan teropong semacam itu. Tapi dibekali dengan keyakinan dan keistiqomahan ya. Masya Allah tabarakallah, apalagi pesantrennya, salafnya diambil, sekolahnya pun diambil. Subhanallah, keuntungan sangat luar biasa. Ngan cek kasarna kuring teu gawe gitu kan, kuring teu tani, kuring teu boga jabatan, lain pegawai negeri istuning cicing ngajedog ngajedik di imah teu burung kabeuli mobil tahadus bin nikmah. Ilmu ini yang kita harus raih, makanya modalnya ilmu. Ayo kita cari, mumpung kita punya guru, ikutilah, patuhilah dan renungkanlah apa yang dikatakan oleh guru. Insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang barokah.
Mudah-mudahan dari ulasan yang sepintas kami tidak panjang lebar, namun mudah-mudahan sing aya manfaatnya. Wabil khusus kanggo pribados umumna kapalawaki sadayana ngetang-ngetang perkenalan silaturahmi wasilah Kang Agus, oke wasilah Kang Muslihat, memang simpeuring orang Cikampek di dieu ngan paling ditu palih kulon. Mudah-mudahan ku ayeuna pertemuan urang ieu sing kaing kariduan ti Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala-galanya. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul dan bertemu kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan kita selamanya menuntut ilmu, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin ya Allah rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.